Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Furi Elvira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di Berita Inspira. Lima pimpinan DPRD Jawa Barat 2024-2029 telah dilantik secara resmi di gedung DPRD Jawa Barat. Buki Wibawa dari fraksi Gerindra ditetapkan sebagai Ketua DPRD Jawa Barat. DPRD Jawa Barat gelar rapat paripurna dengan agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPRD Jawa Barat periode 2024-2029 yang digelar di gedung DPRD Jawa Barat. Dalam rapat paripurna tersebut menetapkan Buki Wibawa sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Sementara 4 nama lainnya sebagai Wakil Ketua yakni Iwan Suryawan dari PKS, M. Kieswara dari fraksi Golkar, Ono Surono dari fraksi PDIP, dan Acep Jamaludin dari fraksi PKB. Prosesi pengambilan sumpah jabatan pun berjalan lancar dan diakhiri dengan penandatanganan sumpah janji jabatan. Ketua DPRD Jabar Buki Wibawa mengatakan bahwasannya gambaran besar PR di Provinsi Jawa Barat di samping persoalan sampah, kemudian kesejahteraan masyarakat jadi hal yang disorot tajam mereka. Selain itu, tata ruang di Jabar yang perlu ditinjau kembali pemanfaatan dan pengendaliannya agar terjadi keseimbangan demi perubahan berkelanjutan. Bahwa pekerjaan rumah di Jawa Barat ini masih sangat besar ya. Kita semua tahu lah bagaimana misalnya apa yang perlu mendapatkan perhatian, dan kami akan bekerja cepat ya sesuai dengan tupoksi kami, tupoksi kedewanan kami, fungsi kami, dan kami akan melaksanakan itu sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, karena misalnya jadi perhatian salah satunya mengenai tata ruang ya, gitu. Di mana kerusakan lingkungan juga kita tahu Jawa Barat ini tidak baik-baik saja ya. Tata ruang tapi menyangkut, kita akan melihat bagaimana perencanaan dilakukan, kemudian pemanfaatan seperti apa, dan yang tidak kalah penting adalah pengendaliannya. Jadi sebenarnya 3 aspek ya dalam tata ruang itu memang harus diperhatikan betul-betul sehingga terjadi keseimbangan. Selain itu, kelima pimpinan DPRD Jabar akan mengedepankan pembahasan APBD Jabar. Mengingat belanja rakyat sudah sangat mendesak, tentu DPRD Jabar akan segera membahas terkait APBD Provinsi Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Tim kuasa hukum pasangan Cabub dan Cawabub Karawang nomor urut 1 Acep Gina mendesak Ketua KPU dan Bawaslu Karawang Jawa Barat dicopot dari jabatannya karena dinilai lambat dalam menjalankan tugas. Sejumlah kuasa hukum tim pasangan Cabub dan Cawabub nomor urut 1 Acep Gina menggeruduk kantor Bawaslu Karawang Jawa Barat. Mereka mempertanyakan sekaligus melayangkan protes keras terkait lambannya proses laporan dugaan kecurangan yang tidak segera ditangani. Dari 8 laporan, tidak satupun laporan yang bisa segera ditangani. Di antaranya penggunaan fasilitas negara yang digunakan oleh salah satu pasangan calon. Selain itu, terkait viralnya foto Ketua KPU Karawang bersama calon incumbent dan sejumlah pejabat lainnya saat makan bersama di salah satu rumah makan. Untuk itu, tim kuasa hukum pasangan calon Acep Gina mendesak Ketua KPU Mari Fitriana dan Ketua Bawaslu Karawang Angkus Kusnadi untuk dicopot dari jabatannya. Kami tim advokasi dari Acep Gina datang ke Bawaslu itu hanya ingin tahu sampai sejauh mana Bawaslu menangani sebuah pengaduan-pengaduan yang kita sudah berikan. Karena pengaduan ini sudah sejak dari tanggal 27, ketukannya tanggal 9 sampai 2 kali, terus kemudian tanggal 10 pun 2 kali, ketukannya. Nah, tapi hasilnya belum ada. Komisioner Bawaslu Karawang Ahmad Syafi'i yang menerima kedatangan kuasa hukum Acep Gina menepis tudingan tersebut. Bawaslu mengklaim telah bekerja secara profesional dan tanpa ada tebang pilih. Sementara terkait tindak lanjut laporan, menurutnya semuanya harus berdasarkan prosedur. Ya sama, Ketua KPU juga karena ini kita mendapatkan informasi dari pihak lain ya, dari informasi, jadi kita melakukan penelusuran selama 7 hari kemarin. Nah, dari selama penelusuran ini kita memintai keterangan kepada para pihak yang ada di foto itu, kita semua mintai keterangan terkait kejadian seperti apa sebenarnya. Ya kita rangkum nanti, ini apakah nanti menjadi temuan untuk kita register. Kalau sudah kita menjadi temuan dan kita register, ya kita lanjut untuk klarifikasi.
klarifikasi terkait kejadian. Nah, kalau sudah memang di dalam klarifikasi ini kita nyatakan sudah sah betul sebagai temuan, dan tentu kita sampaikan sebagai rekomendasi ke DKPP, karena ranahnya ini kan etik. Kalau misalnya ini yang dilanggar itu etik, kalau emang etiknya terpenuhi ya kita direkomendasikan ke DKPP. Usai menggeruduk kantor Bawaslu, kuasa hukum pasangan calon Acep Gina mengancam akan kembali menggeruduk kantor Bawaslu jika laporannya tidak segera ditindaklanjuti. Dari Karawang, Jawa Barat, Husnah Bahreisi melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves yang sekaligus sebagai Ketua Umum PB Pasi Luhut Binsar Panjaitan meresmikan pusat pelatihan atletik PB Pasi di kawasan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Luhut Binsar Panjaitan meresmikan pusat pelatihan atletik PB Pasi di kawasan Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pusat pelatihan atletik nasional ini dibangun di lahan seluas 10 hektar di ketinggian 1.400 mdpl. Fasilitas pusat pelatihan ini dapat menampung 90 orang atlet yang dilengkapi sarana prasarana untuk semua nomor cabang atletik. Di antaranya lintasan lari 8 lintasan, lintasan ekstra sprint 100 meter, lompat jauh, lempar lembing, lompat tinggi, serta fasilitas pendukung lainnya seperti sarana gym, ruang kelas, dan asrama atlet. Dalam peresmian tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengapresiasi PB Pasi atas pembangunan pusat pelatihan atletik yang berlokasi di Pangalengan. Kedepannya ia juga berharap pembinaan olahraga khususnya pada cabang olahraga atletik agar lebih maju dan dapat mencetak atlet berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Usai meresmikan pusat pelatihan atletik PB Pasi serta melakukan gunting pita peresmian mes atlet, Ketua Umum PB Pasi didampingi Menpora serta Forkopimda Jabar langsung meninjau seluruh fasilitas yang tersedia di dalam mes atlet tersebut. Saya kira ini mimpi dari PB Pasi berpuluh-puluh tahun. Jadi, kita selama ini tergantung latihan di mana, di Stadion Madia. Jadi polusi udaranya udah jelek sekali. Nah, sekarang kita rancang dari sejak 3 tahun lalu untuk membuat ini, dan Presiden setuju, Presiden Jokowi. Ya, kita buatlah ini, tanah ini kita dapat 10 hektar dari BUMN juga, dan kita kerjasamakan dengan berbagai pihak. Ada Pak Gubernur di sini, ada Main ID, ada swasta, banyak terlibat. Seperti Anda lihat, nah kita sudah ninjau barusan dan sudah tinggal di sini beberapa waktu. Tempat perumahan untuk kamar-kamar untuk atletnya dan 90 orang. Dengan segala kelengkapan fasilitas yang diklaim berstandar internasional yang ada di pusat pelatihan ini, nantinya mampu memotivasi para atlet untuk melatih secara maksimal dan mampu meraih banyak prestasi di kancah nasional maupun internasional demi mengharumkan nama Indonesia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnayadi melaporkan. Informasi dan liputan investigasi parkir di Kota Bandung akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Berita Inspira.